Kita mulai untuk hari ini, kita belajar berkaitan dengan leasing ya. Kalau nggak salah, saya tadi dapat informasi Anda sudah belajar ini pada saat belajar AKM ya. Benar begitu? Semester berapa? 4 ya? Ya, iya, Pak. Ya, semester 4. Oke. Jadi nanti beberapa pembahasan kita bahas lagi ya di akuntansinya. Ya, tapi nanti yang paling penting buat Anda adalah tentunya adalah aspek perpajakannya. Ya. Ya, tetap kita bandingkan nanti bagaimana di akuntansi, bagaimana di pajak begitu. Oke ya, kita masuk ke materi ini. Jadi pembahasannya ada di PSAK 30 dan 73. Nanti mungkin kalau secara detail ya, PSAK ini nanti bisa Anda baca sendiri karena kalau kita bahas secara tuntas mengenai PSAK ini akan lama. Walaupun beberapa slide yang ada di sini dasarnya adalah PSAK ini sendiri ya. Oke, kemudian kalau untuk aspek perpajakannya ada di KMK 1169 ya. Ini sudah cukup lama KMK-nya, tahun 91, tapi sampai sekarang belum diganti, jadi saya kira masih berlaku. Nah, nanti didukung dengan SE barangkali ya, atau PER ya, nanti kita lihat ketentuannya berkaitan dengan leasing ini, begitu. Oke, kita lihat di dalam PSAK dulu ya, di sini. Definisi dari leasing. Jadi kalau bicara leasing atau sewa di sini, tentunya ini agak berbeda ya dengan sewa biasa. Walaupun nanti untuk leasing sendiri kita bagi dua ya. Ada yang namanya operating lease, ada yang namanya financial lease ya. Ya, nah keduanya ini ada satu yang membuat berbeda. Kalau operating itu sama dengan sewa menyewa biasa, artinya pihak yang menyewa tentunya wajib mengembalikan aset yang telah disewanya setelah masa sewa berakhir. Sementara kalau yang kedua, yang kita sebut dengan financial lease adalah persamanya adalah dengan sewa dengan hak opsi ya. Kata-kata hak opsi ini berarti nanti ada pilihan, ada opsi bagi lesi atau bagi penyewa. Karena apa? Nanti pada saat masa leasing berakhir, dia boleh memilih. Ya, dia boleh memilih apakah ya saat wajib pajak atau si lesi masa leasingnya berakhir, ya dia mau membeli ataukah mengembalikan barang itu ke lesor, begitu. Ya, jadi itu dua itu yang nanti kita tentukan. Kalau nanti yang kita bahas tentunya tadi ya mengenai aspek perpajakannya dalam hal leasing ini seperti apa saja. Oke, yang pertama kita lihat definisi daripada lease itu sendiri ya. Sewa atau lease adalah suatu perjanjian di mana lesor memberikan hak kepada lesi untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Nah, sebagai imbalannya lesi melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lesor. Ya, di sini ada kata-kata perjanjian ya. Nah, perjanjian itu tentunya akan dibuat oleh kedua belah pihak berkaitan dengan apa yang menjadi penyerahan, berapa lama dipakai, berapa jumlah pembayarannya dan sebagainya. Ya, tentunya disepakati berdua begitu. Ini secara umum seperti itu ya untuk sewa. Nah, sementara kalau kita lihat di PMK yang terakhir ini 2006 ya, mengenai definisi leasing ya atau sewa guna usaha, kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi, nah tadi ya. Jadi memang di pajak sudah memang membagi ya, ada hak opsi atau finance lease ya maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease ya. Yang menggunakan jelas adalah lesi yaitu penyewa guna usaha dan dilakukan selama tadi ya jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Oke ya, ada beberapa hal yang perlu kita cermati di sini ya. Yang pertama masalah provisi penundaan ya atau cancellation provision ya atau pembatalan ya. Leasing dapat dibatalkan berdasarkan kondisi tertentu yang telah disepakati. Ya.
Pak, leasing sudah ditentukan misalnya 5 tahun atau 4 tahun. Ternyata mungkin karena ada suatu kondisi, bisa force majeure, atau kahar, atau bencana, ya, maka nanti dalam hal ini bisa saja akan dibatalkan ya, bisa dibatalkan. Lalu nanti tentunya pembatalan ini berakibat pada adanya hal-hal yang misalnya pihak lesi harus membayar untuk jumlah tertentu. Apalagi kalau ini kemauan lesi ya, kecuali kalau hal-hal yang berkaitan dengan bencana dan sebagainya ya, itu hal yang berbeda nanti. Oke, kemudian bargain purchase option ya, ini saat masa leasing berakhir, maka ada pemberian opsi ya bagi lesi. Jadi pemberian hak opsi kepada lesi untuk membeli aset pada harga yang lebih rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi dapat dilaksanakan. Jadi setelah masa leasing berakhir, misalnya 3 tahun ya, memang disebutkan di sana, disepakati bersama bahwa di awal sudah ditentukan setelah 3 tahun nanti si lesi ini boleh membeli dengan nilai yang telah ditetapkan, ya, tentunya sesuai dengan nilai residu atau nilai sisa ya saat sudah dilakukan, karena kan si lesi selama 3 tahun tadi misalnya sudah membayar nih, ya. Nah, nanti residu ditetapkan berapa besarnya. Mungkin bisa saja lebih kecil, ya, tergantung kesepakatan nanti ya. Nah, nanti di situ pada saat si lesi sudah memutuskan untuk melakukan perolehan atau membeli, ya nanti tentunya ada hal yang berbeda ya, seperti misalnya dalam hal perhitungan penyusutan dan sebagainya. Nanti kita singgung. Oke, kemudian lease term ya, atau periode leasing ya. Periode yang tidak dapat dibatalkan di mana lesi telah menyepakati. Artinya memang di sini sudah sepakati. Ya, kalaupun ada tertentu ya, bisa saja. Oke, kemudian ini tadi yang saya katakan ada yang namanya residual value ya, atau nilai sisa. Jadi hal yang wajar ya kalau misalnya kita sebut dengan financial lease ya, atau sewa pembiayaan, itu si lessor sebenarnya sudah berniat ya untuk menjual barang itu. Makanya pada saat pembayaran oleh lesi dilakukan untuk sekian lama, jumlah itu nanti sudah akan mendekati daripada harga perolehan maupun keuntungan si lessor. Ditambah lagi dengan nilai sisa ini ya. Mungkin ini nilai yang nanti ditentukan supaya melengkapi daripada perhitungan harga perolehan sama keuntungan daripada si lessor. Ya, berbeda ya dengan operating lease ya. Operating lease itu tidak ada niat untuk menjual. Sehingga apa yang dibayar tentunya ya tidak akan lah ya mendekati atau bahkan sama atau bahkan lebih dari nilai aktiva yang disewakan tadi. Ya kan? Coba Anda membayangkan menyewa sebuah mobil. Tidak mungkin harga sewanya kalau Anda jumlah untuk sekian lama itu sama dengan harga mobilnya. Terlalu mahal kan itu ya, pasti Anda nggak mau untuk itu. Ya. Nah, beda dengan apa tadi? Financial lease ya, atau SKU dengan opsi. Ya. Itu jumlahnya plus nilai residunya ini sudah menutupi daripada harga perolehan plus keuntungan daripada si lessor begitu. Oke, kemudian minimum lease payment ya, memang di sini nanti pada saat penentuan daripada berapa jumlah pembayaran yang dilakukan oleh si lesi kepada lessor, itu ada perhitungan tersendiri ya. Ya, kemudian juga kalau ada pembayaran nilai residu nanti apabila si lesi bermaksud untuk membeli ya. Jadi kalau membeli setelah masa leasing berakhir tetap ada pembayaran, yaitu pembayaran nilai residu tadi begitu. Oke, jadi ada 3 kalau melihat aktivitas leasing sesuai PSAK 30 ya. Sebenarnya kalau yang ketiga sama dengan sewa pembiayaan ya, atau finance lease ya. Umumnya seperti itu. Oke, kita satu-satu ya. Tadi sudah saya sebut ya. Yang pertama tadi apa? Sewa pembiayaan atau finance lease itu adalah sebenarnya ya setengahnya lessor itu sudah berniat menjual. Niat menjual itu sudah kuat karena saat dia menyatakan pembayaran atas leasing yang diterapkan sama dia itu oleh pihak lesi, kalau dihitung tadi yang saya katakan sudah mendekati atau menutupi harga perolehan dan keuntungannya begitu.
Ya, kemudian masa leasing juga sudah ditentukan, ya. Lalu nanti pada saat masa leasing berakhir, tinggal menunggu atau meminta kepastian dari si lesi apakah dia mau mengembalikan ya barang atau aktiva tersebut atau dia mengambil. Kalau mengembalikan, dia langsung dikembalikan. Kalau dia mengambil atau membeli, maka dia membayar nilai residu tadi. Sementara kalau sewa operasi atau operating lease ya, ini sama seperti sewa menyewa biasa, ya perlakuannya. Berarti nanti bisa Anda simpulkan ya. Kalau sama seperti sewa menyewa biasa, berarti perpajakannya juga sama, Pak. Ya. Nah, makanya nanti yang membedakan hanya apa di finance lease ya, sewa pembiayaan atau SGU dan opsi. Terus Pak, kalau sales and leaseback itu apa Pak? Jual dan sewa balik. Jadi kalau ada perusahaan, ya, dia memerlukan dana atau uang segar ya untuk kegiatan operasinya. Sementara dia punya aset berupa mesin misalnya gitu. Cuman dia nggak mungkin menjual mesin ini. Kalau dia menjual mesin ini nanti dia nggak bisa memproduksi barang kan begitu. Artinya tetap dia menjual, tapi menjualnya kepada lessor ya. Supaya apa? Mesin tadi bisa disewa balik. Artinya di lease kembali. Nah, lease-nya ini biasanya menggunakan finance lease ya untuk itu. Atau sewa pembiayaan. Jadi ini skema yang bisa diikuti ya kalau dalam kondisi perusahaan masih punya beberapa aktiva tetap tapi tidak mau dijual secara langsung, bisa dijual melalui sale and leaseback, dia dapat duit tapi masih memiliki aktiva tadi. Artinya aktiva tadi masih bisa nanti akan menjadi hak dia ya. Setelah masa leasing berakhir, dia akan beli untuk itu. Oke, ini tadi ya sudah kita sebut untuk apa pembagian untuk sewa pembiayaan sama apa sewa operasi ya. Saya ulang lagi ya ini karena kalimatnya sama. Saya lihat di kalau coba Anda baca lagi ya seperti yang tadi kalimat sebelumnya ya. Saya lanjut aja. Nah ini ya kalau melihat skema daripada operating lease ya kegiatan pertama adalah si lessor ya itu karena ada permintaan daripada lesi untuk menyediakan barang yang akan mau di leasing ya itu dia beli dari penjual lalu penjual menyerahkan barang tersebut kepada lessor ya dan lessor menyewakan kepada lesi dengan skema operating lease. Nah kalau operating lease nanti berkaitan dengan apa yang menjadi periode apa yang menjadi hak daripada barang modal tadi ya kemudian juga aspek perpajakan ya ini saya rasa sama dengan sewa menyewa biasa ya dan karena sewa ini tidak ada opsi artinya apa si lessor ya masih berhak atas aktiva tersebut dengan kata lain nanti kalau misalnya ada perhitungan atas apa penyusutan ya, maka lessor masih berhak untuk melakukan penyusutan atas aktiva tadi. Dan pembayaran sewanya, karena tadi yang saya katakan sewa menyewa biasa, nanti bisa muncul apa? Ya, aspek PPN maupun aspek PPA output ya, begitu. Nah, sementara kalau financial lease itu berbeda. Ya, ada tambahan berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan ini. Kalau untuk 1, 2, dan 3 mungkin sama ya. Jadi lessor mendapatkan pesanan daripada lesi, tolong saya sediakan mobil. Katakanlah lesi ini adalah pengusaha jasa sewa kendaraan, membutuhkan 30 unit armada, ya, untuk dibeli yang nantinya akan disewakan. Kemudian lessor akan sama dengan tadi ya, menghubungi pihak penjual, misalnya dealer mobil gitu ya. Lalu penjual akan menyerahkan barang modal tadi atau mobil tadi kepada lessor dan lessor akan menyerahkan kepada lesi. Nanti pembayarannya ini bukan seperti operating lease ya, sama seperti pembayaran sewa biasa tidak. Pembayarannya nanti adalah dianggap sebagai seolah angsuran. Ya. Angsuran ini nanti bisa komponennya kita sebut ada 2. Ya, yaitu pokok pinjaman atau pokok angsurannya ditambah dengan bunga atas
pinjaman tadi. Ya. Lalu setelah dibayar beberapa kali, atau dengan kata lain masa leasing sudah berakhir, maka nanti di akhir masa leasing si lesi punya opsi ya. Opsi untuk mengembalikan barang ataukah membeli ya, atau kepemilikan akan dipindahkan ke pihak lesi. Begitu. Oke ya, itu perbedaannya. Tapi nanti juga perbedaannya berkaitan dengan khususnya mengenai angsuran, ya, sama penyusutan ya. Itu nanti untuk perpajakannya berbeda ya dengan operating lease. Gitu. Oke, ini kalau kita melihat beberapa kondisi ya, di mana terjadi sewa pembiayaan atau finance lease. Ya, klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Ini ada beberapa contoh situasi ya, individu ataupun kondisi yang masing-masing ya, atau kondisi yang bersamaan ya, yang mengarah kepada sewa yang nanti akan diklasifikasikan kepada finance lease ya. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan ya, aset kepada lesi pada akhir masa sewa. Nah, berarti di situ dimungkinkan lesi memiliki ya. Umumnya kan kalau Anda bilang sewa kan, ya namanya sewa, ya masa sewa berakhir balikin dong gitu. Tapi ini enggak kan. Kalau dengan hak opsi maka apa? Si pihak penyewa punya kemungkinan untuk memiliki. Oke, kemudian itu tadi ya, lesi mempunyai opsi tadi ya, membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan ya bahwa opsi itu memang akan dilaksanakan. Kemudian pada awal sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum serta substansi mendekati nilai wajar pada aset sewaan. Nah, tadi yang saya katakan, tadi saya bilang bahwa apa? Kalau finance lease atau sewa pembiayaan ini, itu kan sudah ada niat buat lessor untuk menjual aktiva ini. Jadi dia harus tahu berapa nilai wajar aset sewaan ini. Dengan kata lain nanti nilai wajar itu akan jadikan sebagai hitungan untuk pembayaran angsuran, ya, atau pembayaran sewa minimalnya, begitu. Oke, kemudian aset sewaan bersifat khusus dan di mana aset hanya lesi yang dapat menggunakannya. Ya, tanpa perlu modifikasi secara material. Artinya memang langsung digunakan oleh pihak si lesi ya. Nah, kemudian jika membatalkan, nah ini berarti kan ada pada pihak lesi ya. Maka kerugian lessor nanti akan ditanggung oleh pihak lesi. Ya, kemudian laba atau rugi fluktuasi nilai wajar, residu ya. Ini mungkin kalau kita melihat barangkali ini karena adanya perubahan teknologi, karena ada nilai kurs yang berbeda, sehingga apa? Muncul nilai yang berbeda atas nilai residu. Ini juga nanti akan dibebankan kepada lesi. Ya, kemudian lesi juga memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang substansial lebih rendah dari nilai pasar rental. Artinya mungkin saja bisa diperpanjang ya masa leasingnya itu. Walaupun ini jarang terjadi ya untuk memperpanjang masa leasing. Oke, kita lihat timeline-nya ini. Ya, garis waktunya kita lihat berkaitan dengan yang pertama atas perolehan aset ya, sama awal sewa. Ya, tanggal yang lebih awal antara tanggal perjanjian sewa dan tanggal-tanggal pihak-pihak yang menyatakan komitmen terhadap ketentuan-ketentuan pokok sewa pada tanggal ini kita klasifikasikan jadi sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi ya atau sewa pembiayaan. Ya, kemudian untuk sewa pembiayaan, jumlah yang diakui pada awal masa sewa akan ditentukan. Ya, untuk sewa pembiayaannya. Oke, ini adalah awal masa sewa. Ya, adalah tanggal saat lesi mulai berhak untuk menggunakan aset sewaan. Tanggal ini merupakan tanggal pertama kali sewa diakui. Ya. Nanti pada saat pengakuan di awal, pastinya lesi akan mengakui muncul
aset yang dia terima sama sekaligus muncul apa? Kewajiban ya atau liabilitas. Ya. Sementara bagi siapa lessor tentunya nanti akan muncul piutang. Sekaligus nanti juga muncul penghasilan kalau sudah mulai membayar jasa sewa pembiayaannya tadi, begitu. Oke, jadi di sini kita sebut dengan masa sewa, yaitu awal masa sewa dan akhir masa sewa ya. Ya, kemudian antara awal masa sewa dan akhir manfaat ekonomik kita sebut dengan umur manfaat. Ya, ini estimasi periode tersisa ya dari manfaat ekonomi. Aset yang diharapkan untuk dikonsumsi oleh entitas yang dihitung dari mulai awal masa sewa tanpa dibatasi oleh masa sewa itu sendiri. Artinya kemungkinan masa manfaat itu bisa lebih panjang ya. Mungkin nggak Pak, masa leasing atau masa sewa hanya 4 tahun, tapi masa manfaat aktiva bisa 16 tahun, bisa saja. Ya, kemudian ini adalah umur ekonomik ya. Umur ekonomik itu berarti berkaitan dengan kemampuan daripada aset tersebut ya, untuk di masa yang datang untuk melakukan kegiatan yang nantinya bisa menguntungkan daripada si pengguna. Ya, periode di mana suatu aset diharapkan secara ekonomik dapat digunakan ya oleh satu atau lebih pengguna atau jumlah produksi atau unit berupa yang diharapkan dapat oleh aset oleh satu atau lebih pengguna. Begitu. Artinya dapat aset yang lain ya, mungkin berupa harta, kas dan sebagainya. Oke, ini adalah indikator sewa pembiayaan ya. Ya, sifatnya non kumulatif. Yang pertama, pengalian di akhir sewa. Jadi jelas lessor mengalihkan kepemilikan. Ya, jadi ini berkaitan dengan financial lease tadi ya. Artinya pada saat masa leasing berakhir, ada kemungkinan si lessor akan mengalihkan. Atau memang kondisinya demikian. Yang memutuskan bukan lessor ya, tapi si lessee. Apakah saya ambil ataukah saya kembalikan. Di sini disebutkan bahwa lessee mempunyai hak opsi ya untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi akan dilaksanakan. Kemudian sifat aset sewaan bersifat khusus ya dan hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu menunjukkan secara material. Tadi sudah kita singgung ini. Masa sewa tadi ya sudah kita sebut adalah untuk sebagian besar umur elektronik aset, meskipun hak milik tidak dialihkan, ya. Dan yang kelima nilai kini pembayaran. Nah ini berarti harus pakai hitungan table ya, pakai present value. Nanti ada N, ada I, N-nya itu jumlah tahun, I-nya itu persentase. Mungkin bisa dilihat nanti di mana tabel ya. Mungkin pada saat belajar AKM ya. Atau mungkin belajar manajemen keuangan kalau nggak belajar itu nanti kelihatan di sana tabel-tabel seperti itu. Ya, present value ataupun yang lain. Dan nanti ini present value itu gunanya supaya apa? Tahu ya berapa nilai terkininya atau nilai wajarnya dari aset yang bersangkutan. Ya, nah ini ada beberapa indikator ya. Tapi sebelumnya, sebelum saya lanjut, monggo ya kalau ada pertanyaan sampai sini, silakan. Ada komentar, pertanyaan? Izin bertanya Pak Yusuf? Ya, silakan Mas Ilham. Ya, saya terkait dengan financial lease. Kan apabila dibatalkan itu kerugiannya kan ditanggung oleh si lessee. Ya. Yaitu pihak lessee menanggungnya seberapa besar ya Pak? Sesuai harga perolehannya ya, atau kesepakatan. Kesepakatan. Ya, artinya pada saat misalnya kenapa diputus? Karena sesuatu hal. Mungkin secara ekonomik saya nggak akan mungkin usaha lagi karena ini lagi pandemik. Gitu. Sementara kewajiban si lessee mungkin masih ada pembayaran angsuran plus bunga. Nah, kesepakatannya adalah ya kerugian itu harus dibayar di muka katakanlah. Harusnya kan dibayar secara berkala kan ya sampai 2 tahun. Tapi ini karena terputus 1 tahun
Ya sudah, kamu bayarlah semua begitu di depan. Kan diuntungkan juga ya. Kan kalau nggak dibayar rugi kan si siapa lesornya ya untuk itu. Gitu ya, Mas Ilham. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang sewa dengan hak opsi tadi kan boleh dialihkan, Pak, dengan harga yang lebih rendah. Nah, ini kan ada indikasi harga yang lebih rendah itu bisa jadi hubungan istimewa gitu nggak, Pak? Nanti perpajakannya gimana? Gitu, Pak. Kalau harga lebih rendah itu maksudnya adalah ada kesempatan buat si siapa lesi untuk membeli memang ya, supaya tadi kan saya katakan sudah diniatkan si lesor untuk menjual. Yang penting buat si lesor tadi menutup apa? Harga perolehan plus keuntungan ya, itu sudah terpenuhi syarat itu. Tapi kalau tadi di tengah raya ternyata punya hubungan istimewa, tetap ya nanti harus ditentukan harus pakai apa nilai pasar wajar yang sesungguhnya. Karena kalau tanpa ada hubungan istimewa, berapapun harganya nggak ada masalah kan begitu. Ya, begitu Mbak Bermata. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Ulang. Itu kan indikator sewa pembiayaan salah satunya kan masa sewa ya, Pak ya. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomi. Nah, maksud dari sebagian besar itu kalau di peraturan kita bagaimana ya, Pak? Kayak seberapa besar sampai bisa dikatakan itu lebih dominan masa sewanya gitu, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Kalau di pajak sudah ditentukan ya dengan KMK 1169 itu hanya ada 2, 3, dan 7 tahun. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan bangunan. Ya, artinya nggak bisa lagi, misalnya ini kan secara akuntansi tadi yang Anda tanya. Ya, berarti ya harus ngikutin itu mau nggak mau kalau untuk secara perpajakan. Dengan kata lain nanti kalau ternyata berbeda, ya nanti akan dikoreksi oleh petugas pajaknya. Bahwa Anda tidak bisa menyatakan ini untuk sekian tahun, karena secara perpajakan sudah ditentukan ya berapa lama. Ya sama dengan mengoreksi kalau berkaitan dengan pembelian aset tetap ya, yang masa manfaat beda antara komersial dan fiskal kan begitu. Begitu Mbak Ulan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, monggo. Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Nah, ini indikator-indikatornya ya. Sebenarnya kalau kita lihat, ya kalau ini sudah terpenuhi, salah satu, ya kalau ini harusnya kumulatif ya menurut saya. Ya, pengalihan kepemilikan, ya. Apakah ada pembelian? Ya. Apakah masa sewa mencakup umur elektronik? Ya, ya jelas ya. Kan nggak mungkin misalnya masa sewa 6 tahun, umur elektronik hanya 3 tahun gitu kan. Ya. Kemudian pembayaran minimum mendekati nilai wajar aset, ya karena memang tadi yang saya katakan, ada maksud untuk menjual daripada si lesor ya. Maka harusnya harganya sesuai atau sudah menutupi harga perolehan plus keuntungan. Lalu aset sewaan bersifat spesifik. Nah, maka nanti bisa saja kita sebut karena sudah indikatornya terpenuhi semuanya, maka bisa kita nyebut ini adalah sewa pembiayaan. Kalau nggak terpenuhi, Pak, salah satu, ya bisa saja kita sebut dengan sewa operasi nantinya. Begitu. Oke, kemudian indikator tambahan, ya jika lesi dapat membatalkan sewa, maka rugi lesor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lesi. Kemudian laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lesi. Lalu lesi memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai rental yang substansial lebih rendah dari nilai rental pasar. Ya, tadi ya ditanya Mbak Ulan tadi ya mengenai lebih rendah tadi. Terasa nggak ada masalah ya, karena memang bisa terjadi selama tadi ya tidak ada hubungan sewa. Itu juga disebut ya waktu kita bahas yang perpajakan atau ketentuan perpajakannya seperti apa.
Oke, kemudian pengakuan sewa pembiayaan ya. Ini masih komersial nih, belum fiskal. Ya, pengakuan sewa pembiayaan oleh lesi bagaimana? Pada awal masa sewa, lesi mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas. Nah, tadi saya katakan. Jadi pada waktu dia memperoleh aset, sama seperti misalnya kalau ada perusahaan beli persediaan secara utang gitu ya. Maka jumlahnya kan persediaan pada utang kan ya. Ini juga sama. Memperoleh aset berupa aset tetap ya. Tapi ini untuk leasing. Nah, maka nanti ada aset dalam pembiayaan ya atau sewa pembiayaan, lalu ada muncul kewajiban ya di neraca. Kemudian disebutkan di sini sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Artinya di sini disebut sewa kini itu berarti kita cari present value-nya ya. Ya, ini kalau terjadi apabila nilai kini lebih rendah daripada nilai wajar. Kemudian biaya langsung awal yang dikeluarkan lesi ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Artinya semua biaya yang berkaitan dengan perolehan aktiva itu bisa menambah daripada harga perolehan aktiva yang bersangkutan. Oke, kemudian masih buat lesi, pengukuran selanjutnya bagaimana? Pembayaran sewa minimal harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Artinya nanti lesi harus bisa memisahkan ya, apakah itu pembayaran untuk utang pokoknya ya, atau pinjaman pokoknya sama berapa sebagian untuk bunganya begitu. Ya. Kemudian beban keuangan harus dilakukan ke setiap periode selama masa sewa. Artinya semua beban yang bersifat keuangan tadi ya tentunya bisa kita alokasikan ya selama periode sewa tadi. Kemudian rental kontingen dibebankan pada periode terjadinya. Ini kalau memang terjadi sesuatu yang kontingensi itu kan sesuatu yang mungkin berbeda ya di awal, lalu terjadi sesuatu yang agak berbeda, maka nanti di situ bisa dibebankan ya pada periode terjadinya. Kemudian penyusunan untuk aset sewaan harus konsisten dengan aset yang dimiliki sendiri. Artinya bersanding dengan aset yang lain, aset sewa pembiayaan itu juga nanti akan dilakukan penyusutan untuk itu. Tapi ingat, ini lagi-lagi komersial ya. Nanti untuk fiskal tidak ada penyusutan atas aset sewa pembiayaan oleh lesi. Tapi ini yang kita bahas adalah apa? Untuk yang komersial atau sesuai dengan SHK ya. Sementara untuk lesor, pengakuan sewa pembiayaan, pada awal masa sewa, lesor mengakui aset berupa piutang tadi. Ya, piutang sewa pembiayaan. Mungkin ini sudah pernah disinggung kan ya, waktu belajar di AKM dulu ya berkaitan dengan pengakuan atas aset pada saat si lesor menyatakan bahwa ada aset sewa pembiayaan. Nah, ini nanti dicatat di neraca sebesar jumlah yang sama ya dengan investasi sewa neto aset tersebut. Sementara investasi sewa neto bruto yang didiskontokan dengan tingkat bunga implisit dalam sewa. Artinya nanti diskontokan ini berarti harus kita tentukan ya dengan menggunakan rumus atau formula sehubungan dengan pendiskontoan ya atas sewa atau investasi sewa netonya begitu. Oke, kemudian pengakuan sewa operasi oleh lesi. Ya, tadi yang saya katakan bahwa pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus. Ya, selama masa sewa kecuali terdapat dasar yang lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dan manfaat aset yang dinikmati oleh pengguna. Ya, itu oleh lesi. Sementara pengakuan sewa operasi oleh lesor menjanjikan aset untuk sewa operasi di neraca sesudah nilai dasar aset. Ya, kemudian pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan. Jadi termasuk penghasilan ya untuk lesornya. Sebenarnya sih kalau menurut saya, kalau untuk nanti waktu kita bahas di perpajakannya ya, hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan lesor itu secara spesifik ada koreksi ya. Ya, koreksi fiskal maksud saya. Berbeda dengan lesi.
ada beberapa yang perlu kita perhatikan yang nanti akan dikoreksi untuk itu. Ya, oke, nanti kita singgung ya itu. Kemudian biaya langsung awal yang dikeluarkan lessor dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Ya, ini maksudnya adalah adanya suatu ketentuan berkaitan biaya yang dilakukan lessor dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ya. Nanti di sini ditambahkan ke jumlah tercatat awal aset sewaan dan diakui sebagai beban. Ya, selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewanya, begitu. Oke ya, nanti bisa Anda lihat lagi didiskusikan antara PSAK 30 dan PSAK 73. Oke, silakan. Ada komentar sebelum saya lanjut ke aspek perpajakannya ya. Monggo. Sebentar ya, mohon izin saya ambil minum dulu. Iya, Pak. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait yang Bapak sebutkan yang masa manfaat, masa sewanya 2, 3, 7 tahun, itu kan untuk golongan 1, 2, dan 3. Kalau untuk golongan 4-nya itu bagaimana, Pak? Ya, kenapa tidak ada golongan 4? Kira-kira tahu nggak, Mbak Anggi, kenapa? Oh, Bapak, ini saya kan bertanya, Pak, ditanyain lagi saya. Tahu nggak kira-kira kenapa golongan 4 nggak ada? Coba lihat. Pak. Coba lihat, enggak, tunggu dulu. Coba lihat tahun pajaknya. Tahun pajak KMK itu keluar. Itu tahun 91 ya. Iya. Ya, undang-undang kalau Anda tahu historinya, pertama kali undang-undang PPA muncul, Undang-Undang nomor 7 tahun 83, itu memang nggak ada kelompok 4 ya. Adanya kelompok 4 itu sejak adanya Undang-Undang tahun 94. Ya, nah maka itu seperti itu. Dan kesimpulan saya, karena KMK ini masih berlaku, ya, dan disebutkan bahwa ada kelompok bangunan, kalau menurut saya sih jadi 7 tahun gitu ya. Ya, karena kan ngikutin apa masa manfaatnya ya kalau mau ngikutin seperti itu. Gitu. Itu aja maksudnya Mbak Anggi pertanyaannya mengenai kelompok 4. Iya, makasih, Pak. Oke. Ada lagi silakan. Kalau tidak ada, lanjut ya ke aspek pajaknya. Oke, ini tadi ya yang saya katakan 1169 ya, tahun 91 ya. Jadi ini yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk perpajakan pembedaan antara SKU dengan hak opsi sama tanpa hak opsi. Di kriteria yang ditetapkan ya seperti yang Anda lihat di depan ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat ini mirip-mirip ya dengan tadi yang di PSAK ya. Yang pertama berkaitan dengan jumlah pembayaran SGU selama masa SGU. Ya, masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan. Artinya memang di sini ya lessor itu kan sudah adanya apa? Untuk menjual aktifannya ya. Sehingga harusnya ya berkaitan dengan apa yang menjadi harga yang ditentukan harusnya sudah apa sesuai dengan harga jualnya. Jadi menutup harga perolehan dan keuntungan lessor. Kemudian masa sewa guna usaha, nah ini tadi yang ditanyakan Mbak Anggi tadi ya. Ya, sekurang-kurangnya 2 tahun untuk golongan 1, 3 tahun untuk golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan.
Kemudian jelas ya, karena ini finance lease, berarti nanti muncul hak opsi bagi lessee. Ya. Nah, sementara untuk operating lease, ya, secara ketentuan perpajakan, sesuai dengan PMK 1169 ini, ya, untuk operating, ya, tadi saya katakan masalah pembayaran ya. Pembayarannya tentunya apa? Tentunya tidak akan sebesar daripada harganya. Kan tentunya nggak mau, ini sewanya biasa kok, ya. Ya, kalau sewanya biasa. Kemudian perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Ya. Jadi tidak opsi ya bagi lessee ya. Artinya setelah masa leasing berakhir ya monggo dikembalikan barangnya. Begitu. Oke, berikutnya perlakuan pajak penghasilan bagi lessor. Nah, sebenarnya kalau saya melihat ketentuan ini, pada dasarnya tidak ada koreksi yang signifikan ya, maksudnya koreksi fiskal ya untuk perhitungan pajak bagi lessor, mengikuti ketentuan yang berlaku saja. Oke, yang pertama, jadi penghasilan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Ya, tentunya kalau kita bicara objek PPA adalah apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis ya, berarti ini imbalan jasanya. Kemudian nomor 2 ini jelas hal yang wajar ya, karena barang sudah diserahkan ke lessee. Maka di sini disebutkan atas hal tersebut ya lessor tidak ada opsi untuk lessor tidak ada untuk melakukan penyusutan atas barang tadi karena sudah diserahkan ke lessee. Ya, kecuali kalau itu operating ya, kalau operating masih ada hak untuk menyusutkan bagi si lessor. Karena barang dianggap belum berpindah tangan, hanya disewakan saja. Kemudian dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa sewa ditentukan dalam pasal 3 ini atau di dalam PMK tadi, ya maka di sini disebutkan DJP akan melakukan koreksi ya atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Artinya kalau mungkin supaya nggak bayar pajak lebih banyak, dipersingkat gitu ya masa leasingnya. Nah itu nanti harus ditambahkan lagi. Kemudian lessor harus membentuk cadangan. Nah ini saya rasa juga berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Bisa Anda baca pasal 9 ayat 1 huruf C ya Undang-Undang PPH berkaitan dengan cadangan. Ingat cadangan itu hanya cadangan tertentu yang boleh dijadikan sebagai biaya. Ada 6 ya. Mulai piutang, ya. Kemudian ada juga cadangan sehubungan dengan jasa asuransi, cadangan apa untuk apa itu namanya? Kalau Anda ke bank itu LPS, lembaga penjamin simpanan, cadangan untuk usaha kehutanan, ya, untuk apa? Limbah industri, ya, dan seterusnya, ya ada 6 ya. Nanti dibaca lagi pasal 9 ayat 1 huruf C. Kemudian untuk yang cadangan piutang itu pun juga dibatasi ya, siapa saja yang boleh. Ya. Disebutkan di sana ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 yang apa? Diperbolehkan melakukan pencadangan atas piutang. Masih ingat apa saja? Atau siapa saja? Perbankan. Ya enggak? Siapa lagi? Ya, SGO dengan hak opsi. Siapa lagi? Anjak piutang. Siapa lagi? Pembiayaan konsumen. Maka poin 4 pun berarti ini sama dengan pajak ya. Artinya memang si lessor boleh mencadangkan karena dia termasuk lembaga keuangan ya, walaupun bukan perbankan. Lalu mungkin disebutkan saja masalah berapa besarnya. Nah ini setinggi-tingginya berapa? 2,5%. Ya, dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi tadi. Kemudian kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata tidak bertagih lagi, ya berhubungan dengan ini kan piutang ya, artinya pada saat muncul apa SGO dengan opsi ini bagi si lessor itu dianggap sebagai piutang. Mungkin nggak Pak piutang nggak bisa ditagih? Sangat mungkin. Nah boleh nggak Pak jadi biaya? Boleh. Asalkan nanti persyaratan sehubungan dengan piutang yang dihapus dan jadi biaya itu memenuhi syarat.
pasal 6 ayat 1 huruf H ya Undang-Undang PPH. Ya, itu syaratnya daripada apa? Daripada piutang yang dihapus boleh dijadikan sebagai apa? Biaya. Kemudian dalam hal cadangan penghasilan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutupi kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung dengan sebagai penghasilan. Nah ini berarti sudah dicadangkan tetapi realisasinya nggak ada. Padahal sudah dicadangkan jadi beban kan ya. Beban di debit. Kalau nggak ada realisasi beban dikembalikan atau dikredit, maka itu jadi penghasilan ya untuk itu. Gitu. Ya. Oke, kemudian bagaimana Pak dengan pengakuan perpajakan untuk lesi? Ya. Untuk lesi selama masa sewa guna usaha, lesi tidak boleh melakukan penyusutan. Nah, ini perbedaannya. Jadi memang dari poin-poin yang ada di lesi sepertinya banyak muncul koreksi fiskal nanti. Ya, yang pertama ini tadi ya. Koreksi fiskal sehubungan dengan pihak wajib pajak menyatakan itu sebagai apa? Biaya untuk penyusutan tapi secara fiskal tidak diperkenankan. Ya, kemudian setelah lesi menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lesi melakukan penyusutan, ya, dan penyusutannya adalah nilai sisa residual value. Nah ini, kalau yang ini barangkali yang kita tentukan boleh ini ya. Jadi penyusutan itu dimulai pada saat lesi mengambil hak opsi, lalu dihitung penyusutannya sesuai dengan metode yang digunakan. Berapa Pak? Ya berapa nilai residunya? Lalu pertanyaannya, berapa tahun Pak? Nah ini dia yang perlu kita cermati. Pak, saya melakukan leasing, saya lesi ya, atas aktiva kelompok 2 Pak. Berapa tahun aktiva kelompok 2 masa manfaatnya? 8 tahun Pak, oke. Kemudian leasing berapa tahun? 3 tahun Pak. Dan setelah masa leasing berakhir, saya ngambil opsi untuk itu. Maka 5 tahun sisanya tadi yang belum dipakai atas aktiva tersebut itu nanti sebagai dasar untuk melakukan penyusutan sesuai dengan nilai residu yang ditetapkan. Jadi hanya 5 tahun saja penyusutannya, tidak lagi 8 tahun. Karena 3 tahun sudah dianggap dibiayakan dengan mengakui apa? Ya, pokok angsuran plus bunga ya. Nah itu ya, yang nomor 3 ya. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lesi, kecuali pembebaran atas tanah ya, untuk tanah tapi ini, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari PH bruto. Artinya ini boleh sebagai biaya. Ini menggantikan penyusutan tadi ya. Jadi nanti akan muncul yang namanya koreksi negatif untuk itu. Karena pokok angsuran di dalam akuntansi komersial tidak diakui sebagai biaya untuk itu. Yang diakui sebagai biaya sama ya dengan akuntansi, yaitu apa? Bunga pinjamannya ya. Oke, kemudian dalam hal masa sewa guna telah lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi ya di pasal 3 tadi, maka DJP melakukan koreksi ya atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut. Oke, kemudian aspek guna usaha dengan opsi ya. Untuk PPh Potput, nah baca lagi di pasal 23 ayat 4 ya Undang-Undang PPH. Ya, memang di situ disebutkan bahwa itu adalah bukan objek pemotongan pemungutan. Ya, jadi tidak lakukan ya atas jasa sehubungan dengan pembayaran jasa sewa hak opsi. Kalau PPN bagaimana Pak? Nah, kalau PPN tetap terutang ya. Terutangnya itu adalah pada saat barang itu diserahkan oleh ya dealer ya atau penjual kepada lessor atau kepada lesi. Atau dari lessor ke lesi pun juga terutang. Atau kita sebut dengan apa? Dia ini termasuk penyerahan BKP. Ya, penyerahan barang kena pajak. Ya, tapi untuk jasanya, jadi lesi akan membayar tiap bulan ya, ya leasing ini. Nah, mungkin di dalamnya sudah termasuk apa? Uang jasa untuk itu. Pertanyaannya adalah apakah itu juga akan dikenakan PPN, Pak? Tidak.
ya tidak akan dikenakan PPN. Oke, tadi ya, kalau dari supplier ya untuk penyerahannya. Nanti di sini tidak langsung ya dari dealer atau supplier ya, lalu kemana ke lesi. Nanti di situ ada apa? Faktur pajak yang dibuat, dan bagi lesi faktur pajak tersebut maka apa? Ya nanti akan dianggap sebagai faktur pajak daripada lesi yang merupakan pajak masukan. Nah, kalau ini dari lessor langsung ke lesi ya, ini juga sama pengakuannya. Penyerahan barang kena pajaknya itu, penyerahan kendaraannya ini termasuk penyerahan barang kena pajak, artinya terutang PPN. Ya. Sementara untuk angsuran pokok plus bunga itu bukan objek pemotongan PPh pasal 23, ya, juga jasanya tidak termasuk adalah jasa kena pajak, begitu. Oke, sampai sini ada komentar? Silakan. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan, Mbak Lista. Ya, kalau Listan, ya. kalau di financialist itu kalau di akhir si lesenya itu memutuskan untuk menggunakan hak opsinya, Pak. Berarti kan ada penyerahan barang. Nah, kalau barangnya BKP kan itu terutang PPN ya, Pak. Nah, terutang PPN-nya ini di awal masa sewa atau di akhir masa sewa? Di awal. Di awal. Karena kan barang sudah diserahkan. Oh, ya. Berarti iya. Maksudnya masa leasing berakhir itu nggak ada lagi penyerahan. Tapi pengakuan kepemilikan atas barang sudah disepakati bahwa si lesi memutuskan untuk membeli kan ya. Tapi masalah penyerahannya kan sudah nggak ada lagi. Kan yang sudah di awal waktu. Berarti walaupun diketahuinya kalau si lesenya mau belinya itu di akhir, tetap ngakui PPN-nya itu saat terutang PPN-nya itu di awal. Oh. Iya, di awal. Lalu Pak, satu lagi Pak. Ya. Untuk DPP-nya itu pakai yang mana ya Pak? Pakai yang harga jual. Harga jual wajar ya. Yang awal Pak. Iya, yang awal. Oh, ya. Tanpa bunga ya. Kan biasanya lessor kan misalnya pakai bunga, tapi bukan bunga nggak dipakai sebagai dasar untuk penentuan harganya. Ya, begitu. Ya, makasih ya Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Saya bertanya Pak. Ya, silakan Mas Dava. Ya Pak, di PSAK 73 kan sekarang lesi itu harus menggunakan finance risk Pak. Selain yang sewa jangka pendek atau yang rendah asetnya Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau memang itu ternyata secara kontrak itu operating lease, namun di akuntansi dia finance lease itu dipajak, dia tetap dipotong PP 23 atau nyesuaiin akuntansi Pak? Oh enggak. Kalau di 1169 tadi diatur, karakteristiknya sudah mendekati operating, ya kita pakai operating. Kecuali kalau karakteristik tadi yang disebut di 1169 atau KMK tadi, itu dia apa? Finansial, ya kita pakai finansial. Kecuali kalau nggak diatur di pajak ya. Nah, baru kita ngikutin akuntansinya kan begitu. Tapi kalau di pajak sudah punya aturan berkaitan dengan kriteria, ya kita pakai kriteria yang sudah ditentukan oleh pajak. Begitu. Gitu ya, Mas. Berarti tetap dipotong ya Pak ya? Ya. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya sama-sama. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Menanggapi pertanyaannya Listantri tadi Pak. Tadi kan ketika lessor memberikan barang kepada lesi sudah terutang PPN di awal Pak. Ya. Nanti kalau di akhir ternyata lesi itu nggak jadi beli atau nggak jadi memakai hak opsinya itu, waktu kembali ke lessor juga ada PPN lagi Pak? Harusnya begitu, tapi peristiwa yang terjadi umumnya kesepakatan awal hal yang luar biasa ya kalau ternyata lesi tidak jadi mengambil. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena yang dia lakukan selama masa leasing, dia telah membayar
pokok angsuran sama bunganya itu seolah seperti dia membeli. Ya kan? Dan sementara nilai residunya itu nggak besar ya, kecil. Artinya ya rugilah dia kalau ternyata tidak mengambil itu barang. Karena dia sudah tentukan bahwa nanti setelah 3 tahun saya pasti ambil karena nilainya ya sudah biasanya sampai lebih 90% Mas ya, atau 90%. Terbayang oleh kita, ya kita sudah nyicil sampai 90%, akhirnya kita kembalikan itu barang kan, ya. Sementara kalau ya kalaupun ada, harusnya ada lagi yang berkaitan dengan PPN dari mana? Dari si lesi ke lesor ya, harusnya seperti itu. Kalau penyerahan lagi kan untuk itu ya. Seperti itu Mas Revin. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Lanjut ya, tidak ada. Oke, ini dan opsi yang berakhir menjadi lebih singkat dari masa sewa guna usaha yang disyaratkan. Nah, ini ketentuannya ada di SE 10 tahun 94 sama SE 19 ya tahun 2010. Nah, dalam pelaksanaannya suatu perjanjian SEO dengan hak opsi kadang-kadang terputus sehingga masa sewa guna usaha menjadi lebih pendek dari masa yang semula disepakati. Kenapa begitu, Pak? Nah, ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama force majeure ya, yaitu putusnya transaksi SEU karena bencana alam, seperti kebakaran dan lain-lain, sehingga barang modal yang diperoleh secara finance lease mengalami rusak berat dan tidak dipakai lagi. Atau default, yaitu terputusnya transaksi SEU karena lessee tidak dapat memenuhi pembayaran lease payment, serta kewajiban lainnya. Artinya dia mungkin bangkrut atau secara ekonomi tidak bisa lagi berusaha, begitu ya. Sehingga kontrak finance-nya berakhir lebih cepat. Kemudian sebab ekonomis, yaitu lessee mengakhiri masa lessee sebelum waktunya karena pertimbangan ekonomi yang semata-mata dengan membayar sekaligus kewajiban yang tersisa. Artinya dia memutuskan, ya sudahlah, ini saya tidak bisa lagi melanjutkan kegiatan usaha, saya bayar sekaligus lah, begitu misalnya. Ya, jadi hal seperti ini bisa ya, selama ada kesepakatan ya antara lessor dan lessee-nya. Oke, kemudian dalam hal terjadi force majeure, maka pajak masukan yang telah dikirimkan oleh lessee tidak wajib dibayar kembali oleh lessee. Maksudnya gimana, Pak? Ya, jadi tadi kan lessee pada saat dia memperoleh barang, aset, kan dia bayar PPN ya, atau muncul PPNPM untuk itu. Ya, lalu atas PPN tersebut, ya kita anggap akan dikreditkan sesuai dengan masa di mana PPN tersebut diperoleh. Tahu-tahu barangnya itu force majeure, Pak. Nah, bencana, terbakar, atau yang lain. Nah, mungkin ini Anda sudah pernah belajar ya waktu belajar PPN. Ini juga berlaku untuk persediaan ya. Pak, wajib pajak membeli persediaan, lalu menjadikan PPN-nya menjadi pajak masukan, di mana atau di masa persediaan itu ya kita anggap seperti seolah disimpan lah ya di gudang gitu ya. Tahu-tahu gudangnya terbakar, Pak. Sementara PPNPM sudah kita lakukan atas pembelian persediaan tadi. Apakah PPNPM-nya kita bayar kembali, Pak? Enggak. Itu nanti larinya ke PPH ya.
atau lainnya kemana? Ke kerugian nantinya, ya kerugian. Ya maka pajak masuk kecuali gini, apabila barang tersebut diasuransikan dan penggantian asuransi berupa uang tunai. Nah maka di sini pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lesi wajib dibayar kembali. Ya wajib dibayar kembali kecuali penggantian asuransi tersebut berupa barang ya, barang modal baru atau bagian barang modal baru. Maka pajak masukan yang telah dikreditkan dari barang modal lama tidak wajib dibayar kembali ya. Dan pajak masukan dari barang modal baru atau bagian dari barang modal baru tersebut tidak dapat dikreditkan. Artinya dia dapat tapi ya nggak ada pengkreditan di situ ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan aspek PPh? Ya, dalam hal perjanjian finance lease menyatakan jangka waktu yang lebih pendek atau pada pelaksanaannya telah berakhir dalam jangka waktu yang lebih pendek dari jangka waktu yang minimum tadi. Ya, di sini disebutkan ya. Di sini yang disebabkan karena force majeure ya, bencana alam seperti kebakaran dan lain-lain, atau default ya, lesi tidak dapat memiliki kewajiban pembayaran lease payment, ataupun karena pertimbangan ekonomi ya, tadi ya sudah kita sebut ya. Disebutkan di sini ya, karena pertimbangan ekonomi tertentu yang dilakukan secara wajar tanpa motif untuk menilai atau memberikan pusatnya pengampunan pajak terhutang ya, serta dilakukan oleh masing-masing pihak yang tidak terdapat, nah ini tadi yang ditanyakan ya, hubungan istimewa. Maka tidak perlu mengubah perlakuan perpajakan dari finance lease tadi menjadi operating lease, akan tetapi tetap dilakukan sebagai finance lease ya, dengan adanya perubahan nama SKU maka besarnya penghasilan bagi lessor serta besarnya biaya bagi lease dengan sendirinya berubah atau bersedia dibandingkan apabila tidak terjadi pada perubahan masa SKU. Nah tadi ini ya pertanyaan Mas Dava juga tadi ya, ini bisa saja tetap diakui sebagai finance ya. Ini kalau ada sesuatu yang terjadi pada periode masa leasing ya, tidak merubah menjadi operating lease, tidak ya, karena sudah di awal ditentukan bahwa itu sebagai apa, financial lease, cuma karena ada sesuatu yang luar biasa terjadi tetap dianggap sebagai financial lease gitu. Oke, sebelum kita mengajak lease atau ini oke ya, ini ada chat ya, karena Mas siapa ini? Mas Vicky ya, tidak bisa bertanya karena mikrofonnya mati. Jadi pertanyaannya adalah, di laporan keuangan dia menemukan adanya akun cadangan penurunan nilai piutang sewa pembiayaan. Namun tidak terdapat cadangan penghapusan piutang. Oke. Rasa sama ini ya, Mas Vicky ya. Cuman mungkin nama akunnya aja sedikit berbeda. Cuman barangkali dia sebut cadangan penurunan nilai piutang sewa pembiayaan, itu lebih menegaskan kepada bahwa atas piutang itu adalah untuk sewa pembiayaan. Mungkin bisa lagi diperjelas barangkali ini laporan keuangannya untuk perusahaan leasing kah? Ya, kalau memang iya ya jelas ya, itu jawabannya seperti itu. Begitu ya Mas Vicky.
Oke. Yang lain, monggo silakan. Bentar ya, saya mau izin dulu ke belakang. Mohon maaf. Baik, Pak. Masih? Sudah ada, lanjut aja ya. Oke, kalau tidak ada kita masuk ke apa? Aspek perpajakan untuk operating list ya. Intinya mudah saja karena ini nanti sama dengan apa? Tadi saya katakan sewa menyewa biasa. Jadi perlakuan perpajakan untuk operating list ya. Jadi bagi lesi, nah ini tadi yang saya katakan banyak koleksi fiskal di sini. Lesi tidak boleh melakukan penjusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Jelas ya. Karena pada saat penyerahan aset leasing berkaitan dengan sewa guna usaha tanpa opsi, itu bukan dianggap sebagai penyerahan atas penguasaan ya, tidak. Tapi penyerahan hanya digunakan atau disewakan, nanti untuk masa tertentu akan dikembalikan. Ya, jadi pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau yang terutang adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, ini untuk pembayarannya agak berbeda kalau di akuntansi, pembayaran pokok angsuran plus bunga itu yang boleh jadi biaya hanyalah bunganya saja, sementara pokok angsuran tidak. Kenapa begitu, Pak? Ya karena sudah dibiayakan melalui penyusutan. Nah, sebaliknya buat pajak, karena penyusutan nggak diakui, maka pengakuan pembayaran atas pokok angsuran itu nanti boleh dianggap sebagai biaya. Kemudian membedakan lagi dengan apa finance list ya, yaitu di sini ada objek pemotongan PPA pasal 23. Lesi membayar sewa, lesi melakukan pemotongan PPA pasal 23. Kalau sewanya adalah sewa selain tanah dan bangunan tentunya. Kalau sewa tanah dan bangunan, Pak, ya berarti dipotongnya PPA pasal 4 ayat 2 untuk itu. Begitu ya. Oke. Kemudian bagi lessor bagaimana? Ya. Seluruh pembayaran sewa guna usaha yang diterima atau diperoleh merupakan objek pemotongan PPA pasal 23. Nah, ini dibalik aja ya dengan penjelasan yang sebelah kiri tadi. Oke, yang kedua juga sama, karena di sini lessor itu hanya ya memberikan barang, bukan pengambil alihan barang kepada pihak lesi, maka barang itu masih ada pada pihak lessor ya kepemilikannya. Apa yang terjadi kalau seperti ini ya tentunya penyusutan sehubungan dengan barang tersebut pihak lessor masih berhak ya untuk melakukan. Ya. Kemudian yang ketiga ya, lessor tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Ya, nggak boleh pastinya. Sehubungan dengan sewa ini kan sewa menyewa biasa ya, bukan utang piutang ya, begitu. Oke, kemudian lessor memungut pajak pertambahan nilai ya PPN atas jasa sewa yang diberikan. Jadi nanti pada saat pembayaran si lesi membayar atas jasa sewanya plus membayar PPN itu ya. Ya, plus membayar PPN itu. Begitu.
Oke. Ada komentar? Silakan. Jadi itu ya yang bisa kita nyatakan perlakuan untuk operating list ya untuk perpajakannya seperti apa. Ada? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait penyewaan yang Bapak sebutkan tadi, kalau misal sewanya itu tanah atau bangunan, kalau misal finance lease itu kan nggak dianggap sebagai sewa, Pak, tapi dianggap sebagai menjual. Itu dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan apa enggak, Pak? Ya, bagaimana dengan kewajiban sehubungan dengan kewajiban PPh Pasal 4 Ayat 2 ya. Memang di sini tidak disebutkan. Tapi mungkin karena PMK yang dulu itu belum mengacu kepada objek PPh Pasal 4 Ayat 2. Tapi dengan kekinian yang sekarang harusnya ada penyerahan seperti itu, ya maka harusnya apa? Ada pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2. Tapi tunggu dulu. Kita cek ya. Boleh Mas Ramadan cek PP 34, Mas. Ada di komputer PP 34 tahun 2016 atau 17 ya. Kalau sewa, oke, 16 kalau nggak salah. Kalau 17 itu ini sewanya. Coba juga. Yang lain boleh sama-sama melihat ya. Cari yang dikecualikan, Mas Ramadan ya. Yang lain boleh mencari ya. Mohon dibantu. PP 34. Udah ketemu? Oke, coba saya juga bantu cari ya. Coba Anda juga cari ya, saya juga cari. Kalau nggak ada ya berarti terutang ya Mas Ramadan ya. Maksudnya tidak ada yang dikecualikan di situ. Oh, kalau yang sewa 17, kalau yang pengalian 16 ya. PP 34 tahun 2016. Coba lihat di pasal 6 ya, di situ ada pasal 6 pengecualian.
Nggak ada ya, berarti termasuk Mas Ramadan kalau begitu. Tidak dikecualikan berarti. Yang dikecualikan itu hibah, waris, ya, kemudian karena apa? Perjanjian bangun guna serah ya, atau BOT ya. Atau pengalihan kepada apa? Ini badan keagamaan ya, badan pendidikan dan badan ya nggak ada. Berarti termasuk ya Mas Ramadan ya. PP 34 tahun 2016 pasal 6 begitu. Ya harus begini ya kalau misalnya Anda terutangnya itu ya. Kenapa? Terutangnya itu pas penyerahan asetnya atau pada saat opsinya dipakai, Pak? Kalau saya opsi. Ya, karena opsi itu kan berarti sudah ada semacam apa? Resmi bahwa dia itu memang memiliki ya. Artinya nanti situ ada apa? Semacam akte gitu ya, notaris yang dibuat sehubungan dengan opsi itu telah dipakai begitu. Baik, Gitu, terima Mas. kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain ada komentar? Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Jazuli. Tadi melanjutkan pertanyaan dari Ramadan, misal dia finance lease untuk bangunan, jadi dia kena PPh pasal 42 sewaktu disewa, dia kena PPh pasal 4 ayat 2 persewaan tanah dan bangunan, terus waktu menggunakan hak opsi kena lagi 4 ayat 2 yang pengalihan hak atas tanah dan bangunan gitu, Pak. Enggak, kalau yang 4 ayat 2 sewa enggak. Enggak ya. Jadi yang tadi, yang apa? Yang di sini yang tidak kena itu yang apa? Yang untuk pengalihan apa? Yang pengalihan ya. Untuk pengalihan tetap kena, yang sewa nggak kena. Coba kita cek lagi ya di PP yang satu lagi ya. Coba dicek sama-sama ya. Itu kan PP berapa? 34 2016 ya. Nah, tadi yang lainnya itu adalah PP 34 tahun 2017. Jadi yang tahun berapa? 2017 ya. Sebentar ya, saya cari dulu. Pengecualian, sebentar kok nggak ada di sini. Nggak disebut yang di sini ya, teman. Cuma kalau menurut saya sih hubungan dengan itu tidak ada apa
ini ya, pemotongan 4 ayat 2. Kecuali kalau kalau operating ya. Kalau operating itu jelas ada pemotongan 4 ayat 2 untuk itu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Tapi nanti boleh lagi ya dicek kembali ya. Yang lain juga boleh. Nanti kalau misalnya mulai ketentuan itu, saya rasa memang karena saya tidak pernah juga ya, saya pikir itu tidak termasuk begitu karena selaras dengan PPA 23 tadi ya. Kalau operating baru dikenakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, lanjut ya. Nah ini ya, koreksi fiskal atau rekonnya. Ya, koreksi fiskal atas sewa guna usaha dengan hak opsi. Ya, jadi atas singgung atas penjutaan atau amortisasi aset yang disewa dengan hak opsi dilakukan koreksi fiskal positif. Sementara atas beban bunga yang timbul atas utang sewa guna usaha dengan hak opsi dilakukan koreksi fiskal negatif ya. Sebenarnya kalau kita bicara bunga, kalau di komersial itu kan boleh sebagai biaya ya, pajak pun sebagai biaya boleh. Ya, tapi pada umumnya atas bunga sama pokok pajak itu nanti akan dikoreksi dulu untuk bunganya yang di mana di fiskal, tapi nanti ada koreksi lagi untuk keseluruhan daripada koreksi sehubungan dengan yang ada di mana komersial yang dikoreksi secara fiskal. Jadi bunga di fiskal itu dikoreksi dulu, tapi nanti dimunculkan lagi dikoreksi di balik ya. Jadi kan kalau bunga secara fiskal kan ada dikoreksi positif gitu. Ya. Nanti dimunculkan lagi pada saat koreksi negatif ya untuk beban bunganya itu. Tapi kalau mau ya kita pisah. Tadi saya katakan sebenarnya bunga itu baik secara fiskal maupun komersial boleh sebagai biaya. Ya, yang tidak boleh adalah untuk pokok angsurannya begitu. Pokok angsuran kalau di komersial itu kan boleh sebagai biaya. Kembali. Pokok angsuran di dalam komersial tidak boleh sebagai biaya atau tidak jadi biaya, tapi di pajak itu boleh sebagai biaya. Begitu. Sehingga di sini kalau kita hitung sebenarnya dua-duanya ya, baik pokok angsuran sama bunganya, dua-duanya boleh sebagai biaya. Sementara untuk koreksi penyusutan fiskalnya itu baru tidak boleh atau kita lakukan koreksi negatif untuk itu. Oke, ada komentar? Kalau tidak ada, lanjut ya. Ini untuk operating ya, coba perhatikan di sini. Untuk operating disebutkan bahwa si PT XYZ ini sebagai lesor ya, lesinya adalah PT ABC. Barang modal selain kendaraan 200 juta, jangka waktu operating lease adalah 20 bulan, pembayaran per bulan adalah 8 juta. Ini kalau kita hitung jelas ya masih jauh dari harga 200 juta kan ya. Pembayarannya berapa jumlahnya? 160 ya. Nah kalau seperti ini bisa kita putuskan ini adalah bukan finansial ya, tapi operatif. Oke, kemudian tagihan untuk tiap bulan 8 juta, lalu ada PPN ya. Kalau buat lesi tentunya itu PM ya sebesar 800.000 ya, maka nanti PT ABC harus membayar sebesar 8,8. Tapi PT ABC punya kewajiban memotong atas penghasilan yang diberikan kepada si PT XYZ. Berapa? Ya, pemotongan PPh pasal 23 atas sewa ya di sini. Ya, sewa kendaraan berarti 2% ya.
Ya, 2% kali 8 juta, berarti 160.000 ya. Ya, dengan demikian nanti kita akan dapatkan pembayaran ke lessor berapa? 8.640.000 begitu. Oke, ada komentar ini berkaitan dengan jurnalnya. Saya rasa bisa dimengerti kan? Beban sewa, PPN masukan ya, karena memang ada PPN, serta ada pemotongan PPh pasal 23. Kalau jurnal PT XYZ ada yang tahu? Halo? Belum bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mas Dapak. Kalau PT XYZ kebalikannya, Pak. Jadi nanti ada kas 640, terus ada PPh pasal 23 dibayar di muka 160. Oke. Terus di kredit nanti ada pendapatan sewa 8.000 Ya. itu. Terus ada PPN 8 juta. keluarannya, Pak. PPN keluarannya. Ya, PPN keluaran ya berarti ya. Iya, Pak. 800. Ya. Oke. Benar ya itu ya. Rasa mudah saja kan kalau untuk operating list. Silakan ya kalau pertanyaan ini mengenai kasus di operating list. Kalau tidak ada, kita singgung sedikit mengenai sales and leaseback ya. Ini pernah dijelaskan belum waktu belajar AKM dulu? Pernah, Wah, lupa Pak, sudah lama. Oh, pernah. Masih ingat ya? Saya kira sudah lupa. Biasanya kan Anda ini kan orangnya ini kekinian ya, atau move on. Kalau move on itu kan yang berlalu sudahlah berlalu. Nggak usah diingat-ingat lagi ya. Let's be gone by begone kan begitu ya. Jadi materi-materi yang dulu, apalagi akuntansi itu Pak, udah kami lupakan Pak. Begitu. Gitu, Mas Dega. Biasanya lebih ke faktor liburan, Pak. Kalau udah liburan, udah bener-bener liburan, Pak. Jadi lu dilupain semua. Oh gitu, iya. Jadi habis UAS nih liburan ya. Terus materi saya lupa semua 1 semester gitu ya. Allahu Akbar. Sama sekali gak ada yang melekat di kepala ya. Jadi gini, saya itu kalau gampang mengingat, kita itu harus ada sesuatu yang kita masukkan dalam hati ya, kita suka ya. Mungkin salah satu dari Anda atau semuanya barangkali ya. Masih ingat nggak lagu 1-1 aku sayang ibu, 2-2 itu saya tanya kepada Anda semua. Lagu itu kapan terjadi? Saya yakin waktu Anda masih balita kan. Ya, kenapa masih melekat lagu itu misalnya Anda hafal? Karena pada waktu Anda menyanyikan lagu itu, Anda suka. Anda menjiwai. Anda meresapi lagu itu. Apalagi dengan kasih sayang ibu waktu digendong sama ibu atau bapak ya begitu. Nah, belajar juga begitu sebenarnya. Gimana supaya Anda tetap ingat dengan apa yang Anda pelajari? Ya, Anda harus merasuk dalam apa yang Anda pelajari tadi. Anda suka, Anda senangi, dan saya yakin insya Allah mudah-mudahan tetap melekat ya. Begitu, ingatnya lama begitu. Tapi kalau dianggap ini sebagai sambil lalu tadi ya sudahlah Pak, yang lalu sudahlah berlalu, ngapain sih Pak diingat-ingat lagi. Nanti Anda di 3 lulus cuma dapat selembar kertas ya, yang namanya ijazah begitu. Yang lain nggak dapat. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu ya, insya Allah ya, yang apa-apa. Saya rasa adalah memang kita ini kan manusia itu kan sifatnya masing-masing punya kekhususan lah gitu. Tidak bisa kita samakan. Ya, ada spesialisasinya. Ada manusia yang mungkin penghafal, ada juga yang barangkali senang-senang logika gitu ya dan sebagainya.
Tapi yang penting tetap ya fokus kepada materi kita perlukan, karena nanti ini jadi bekal Anda waktu Anda bekerja. Masa baru masuk kantor ditanya, tarif PPAUP tahu nggak berapa gitu? Aduh nggak tahu Pak, sudah lupa. Udah berapa semester itu Pak yang lalu? Masa gitu jawabannya Anda kepala kantor? Ya, nggak gitu juga kan? Ya, itu maksud saya ya. Oke. Ya, jadi tetap ya, saya rasa untuk Anda yang memang punya konsentrasi penuh ya, saya pikir bisa. Walaupun nggak menjamin ya, kadang-kadang orang yang merasa bahwa melihat, teman saya pintar, pasti jadi orang sukses gitu. Belum tentu juga. Ya, akhirnya kembali lagi kepada kita sendiri. Ya, niat kita. Tadi makanya saya katakan, selalu berbuat baik lah ya. Maka nanti kebaikan juga akan mendapatkan kepada Anda semua begitu. Ya. Oke ya, saya teruskan sales and leaseback. Jadi tadi sudah saya katakan si WP ini bermaksud menjual barang tapi tidak menjual dalam arti sesungguhnya ya. Supaya dia dapat uang kas untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Ya. Lalu supaya aktiva tadi masih melekat sama dia jual kepada lessor. Akhirnya apa? Dia punya kesempatan untuk apa? Melis kembali, gitu. Ya, menyewa kembali. Ya, dalam PSAK 30, jika suatu transaksi jual dan sewa kembali merupakan sewa pembiayaan, ya, merupakan finance lease ya, selisih lebih dari nilai transaksi dapat diakui, ya, secara diakui segera sebagai pendapatan oleh penjual atau lesi. Tapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Ini perlakuan di PSAK 30. Ya. Kemudian jika suatu transaksi jual dan sewa balik atau sales and leaseback tadi merupakan sewa operasi atau operating lease dan jelas sanksi itu terjadi pada nilai wajar, maka laba atau rugi harus diakui segera. Nah, itu perbedaannya. Ya. Jadi kalau untuk finansial, ya laba atau rugi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Tapi kalau untuk operating, nah itu segera diakui. Jika harga jual di bawah nilai wajar, laba atau rugi harus diakui segera, kecuali rugi tersebut dikompensasikan dengan pembayaran sewa di masa depan yang lebih rendah. Jika harga jual di atas nilai wajar, selisih lebih dari nilai wajar tersebut ditangguhkan dan diamortisasikan selama periode pembayaran aset. Kemudian untuk sewa operasi, jika nilai wajar aset pada transaksi jual dan sewa kembali lebih rendah daripada nilai tercatatnya, rugi sebesar selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar harus diakui segera juga. Gitu. Oke, ini ilustrasinya ya. Ya, ilustrasinya kita lihat PT ABC menjual sebuah mesin dengan nilai buku sebesar 750 juta kepada PT XYZ dengan harga jual 950 juta. Dan menyewa kembali aset yang dijual tadi dengan beberapa kondisi sebagai berikut. Ya, masa sewa selama 10 tahun, non-cancelable, uang muka sebesar 200 juta, dan pembayaran angsuran leasing setiap awal tahun sebesar 107 ya. Tingkat suku bunga implisit sebesar 10%. Kemudian mesin ini memiliki nilai wajar fair value sebesar 950 ya. Pada tanggal 1 Januari tadi ya. Dan estimasi masa manfaat 20 tahun. Metode penyesuaian adalah garis lurus. Kemudian PT ABC memiliki opsi untuk memperbarui leasing untuk sisa masa leasing 10 tahun. Jadi kalau setelah 10 tahun dia ada opsi lagi. Dengan pembayaran angsuran leasing sebesar 100 juta per tahun. Kemudian kepemilikan mesin akan beralih pada akhir masa leasing. Ya, jadi langsung berakhir setelah ada opsi tadi itu ya, pada saat 10 tahun kemudian. Ini jurnalnya, sebenarnya ada dua ini ya, sebenarnya sama nih kalau kita lihat. Ya, ini jurnal yang dilakukan oleh siapa? PT XYZ ya. Coba perhatikan ini dua slide ini kayaknya sama. Tapi kenapa ya yang kita pakai yang lebih lengkapin aja ya. Jadi equipment pada kas
ya pada saat diperoleh peralatan tadi ya, si lesor ini ya. Kemudian dia dapat lagi kas karena si lesi melis back tadi ya. Kemudian ada muncul list payment receivable. 307 dari mana? Sudah tahu ya. Ini tadi ya. 200 juta uang mukanya sama apa? Pembayaran di awal tahun. Ya, sebesar 307 sama dengan ini ya, sama dengan yang sebelumnya, saya rasa dengan ini. Ya, sama equipment-nya kita serahkan kembali, kita keluarkan. Kemudian di akhir tahun kita jurnal lagi ya untuk penerimaan cash sebanyak 100 juta tadi ini. Ya, kemudian pembayaran list payment receivable artinya berkurang ya. Ini sesuai dengan apa? Nilainya. Nanti tolong dicari ya untuk 4288 ini dari mana, karena di soal tidak disebutkan. Tapi saya rasa lihat di tabel ya, dengan apa tadi, N-nya berapa tahun, suku bunganya 10%. Ya, misalnya saya rasa seperti itu ya, untuk mencari apa, persentilnya atau nilai daripada bunganya untuk itu. Nah, lalu gimana Pak skema perlakuan PPN atas perjanjian sistem? Jadi waktu lesi menyerahkan, ini nanti skemanya melihat SE 129 ya, tahun 2010. Ya, jadi lesi waktu menyerahkan mesin tadi kepada lesor, ya lesi menjual barang modalnya kepada lesor dalam rangka memperoleh fresh money tadi ya, untuk menyehatkan likuiditas perusahaan. Pertanyaannya adalah apakah kena PPN Pak untuk itu? Nah, disebutkan di sini. Penyerahan hak atas harta yang dijual atau transaksi sale termasuk dalam pengertian penyerahan aktiva ya. Ini nanti apakah masuk ke PPN pasal 16D Pak? Harusnya masuk kalau memang memenuhi syarat ya. Tapi disebutkan di sini ya, itu terjadi akan dikenakan 16D kalau sebelum 29 November. Alasannya tanggal inilah tanggal SE itu ya. SE 129 itu. Ya, sesudah 29 November atas transaksi tersebut tidak terutang PPN pasal 16D. Ya, sepanjang memang transaksi itu bukan 16D biasa ya, tetapi 16D karena adanya apa? Sale and leaseback tadi. Ya. Lalu gimana Pak? Setelah itu kan lesor akan balik lagi ke lesi. Apakah itu akan dikenakan PPN Pak? Ya, jawabannya iya. Jadi barang modal tersebut kemudian di leaseback di bawah kondisi sewa guna usaha dengan hak opsi ya, yang misalkan pasal 4A Undang-Undang PPN. Ya, jungto pasal 9 PP nomor 50/94. Merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak. Tetapi untuk transaksi pengalihan harta, transaksi leaseback tadi merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN. Ya, jasanya nggak kena, tapi untuk penyerahan barangnya tetap akan dikenakan PPN. Ya. Oke, itu ya berkaitan dengan perlakuan PPN. Oke, ini summary-nya ya. Uraian pengakuan awal untuk lesi buat sewa pembiayaan ini komersial ya. Aset ya sama liabilitas tadi sudah saya singgung. Sementara untuk lesor adalah aset atau piutang. Kemudian untuk selanjutnya buat lesi adalah ada beban penyusutan, ada beban bunga ya. Dan buat lesor ada pendapatan sewa pembiayaan sama pendapatan bunga untuk itu. Sementara untuk sewa operasi pengakuan awal nggak ada. Selanjutnya maka buat lesi ada beban sewa. Sementara lesor adalah apa? Ada pendapatan sewa untuk itu. Nah kemudian untuk ketentuan PPh ya, objek PPh ya sewa pembiayaan. Jelas tadi ini sudah kita singgung, ini untuk fiskal ya sekarang untuk fiskal. Sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Ya, imbalan jasa SGU adalah bagian dari pembayaran SGU yang diperhitungkan sebagai pendapatan SGU bagi lesor. Artinya semua pembayaran yang berkaitan dengan SGU tadi buat lesor adalah penghasilan. Kemudian penyusutan ya, lesor jelas tidak boleh penyusutan. Lesi juga tidak boleh. Ya,
Tapi setelah lesi menggunakan hak opsi, maka lesi baru boleh melakukan penyusutan tersebut. Ya, dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa atau residual tadi, termasuk masa manfaatnya. Maksudnya masa manfaat residual itu adalah setelah masa leasing 3 tahun, ya, sementara masa manfaat adalah 8 tahun, ya tinggal 5 tahun penyusutannya, begitu ya. Oke, kemudian pembayaran sewa merupakan biaya yang dapat dikurangkan, kecuali pembebanan atas tanah, ya, pembayaran sewa ini. Artinya bunga atau pokok angsuran plus bunga buat lesi boleh sebagai biaya. PPA 23 tidak ada. Lainnya, nah ini tadi ya, mengenai apa? Pembentukan cadangan ya. Ya, pembentukan cadangan dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir. Ya, piutang sewa guna usaha, list receivable adalah jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha. Nah, untuk operating list, objek PPH jelas ya, seluruh pembayaran diterima oleh lessor dari lesi. Ini berkaitan dengan sewa menyewa biasa tadi. Kemudian lessor membebankan biaya penyusutan atas barang modal, ya, karena masih belum dianggap berpindah ke siapa lesi ya, maka lessor tetap boleh membiayakan atas penyusutannya. Sementara bagi si lesi, kalau memang itu digunakan untuk kegiatan usaha atau 3M penghasilan, maka pembayaran sewa atas sewa operasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Ya, sementara untuk PPA 23 ada ya, akan dipotong oleh lesi. Kemudian untuk BKP Pak, yang berasal dari pemasok tadi. Ya, untuk sewa pembiayaan atau financial lease, penyerahan yang terjadi adalah penyerahan dari pemasok ke lesi. Penyerahan jasa pembiayaan yang bukan objek PPN. Ya, ini kalau langsung dari pemasok. Artinya di sini tidak ada penyerahan BKP dari lessor ke lesi. Tapi lessor memberikan jasa, tapi itu bukan sebagai objek atas penyerahan jasa kena pajak. Ya, kemudian PKP pemasok menerbitkan satu pajak atas nama lesi, dan DPP dicantumkan ya sebesar harga jual daripada pemasok. Harga jual ya. Sementara nanti lessor kan akan menagih sesuai dengan harga yang ditentukan plus bunga ya. Oke, lalu bagaimana Pak kalau BKP berasal dari persediaan lessor? Ini walaupun jarang terjadi ya, tapi bisa terjadi. Lessor menyerahkan BKP dan jasa pembiayaan. Nah, yang terutang PPN hanyalah atas penyerahan BKP saja. Dan jelas kalau memang memenuhi syarat sehubungan dengan pengukuhan dia sebagai PKP, tetap dikukuhkan ya, kalau misalnya 4,8 miliar setahun ya. Kemudian DPP yang dicantumkan ini tadi yang penting ya, sebagai harga jual ya, tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh lessor. Oke, sementara untuk sewa operasi, BKP yang berasal dari pemasok ya, ini ketentuan umum saja ya, kayak transaksi biasa begitu. Nah ini ya aspek pajaknya. Ya, sewa operasi, ya, lesi, PPN, ya, PPA pasal 23 4 ayat 2, ya. Ini kalau sewa operasi ya, operating list ya. Angsuran sewa, PPN, PPA pasal 23 ayat 2. Tadi menjawab pertanyaan siapa tadi? Yang 4 ayat 2 ya, kalau untuk sewa PPN nggak ada ya, untuk 4 ayat 2-nya. Ya, tapi walaupun seperti ini, di slide tetap kita harus cari ya, dasar yang bisa kita jadikan sebagai pijakan. Kalau memang di keterangan di PP itu nggak ada, ya kita nggak ada atau bukan objek. Oke, kemudian angsuran sewa tadi ya, kalau untuk sewa operasi jelas ya, sewanya adalah sewa biasa, berarti termasuk jasa kena pajak, ya, PPA pasal 23, 4 ayat 2 termasuk objek pemotongan pemungutan. Kemudian angsuran untuk sewa buat lesi akan dikoreksi negatif, ya. Sementara biaya penyusutan akan dikoreksi positif ya untuk lesi atas sewa pembiayaan. Untuk sewa operasi ya nggak ada koreksi ya. Artinya lessor boleh melakukan penyusutan. Kemudian akhir masa sewa buat lessor untuk sewa pembiayaan ya nanti ada PPN di sini lalu ada gain ya atas penyerahan. Oke, ada komentar? Silakan.
Ini contohnya ya. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita lihat. Masa sewa 4 tahun, sewa tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewa setiap awal tahun adalah 41 juta, biaya langsung sebesar 10 juta. Nilai wajar peralatan 150, masa manfaat 5 tahun. Tidak ada nilai sisa atau nilai residu. Atau artinya sisanya langsung nanti habis 5 tahun. Perjanjian sewa tidak mengandung opsi pembaruan sewa. Artinya memang sebesar atau selama itu ya 5 tahun. Di mana 4 tahun tadi ya. Di mana aset akan dikembalikan ke ABC pada akhir masa sewa. Tingkat bunga inkremental pinjaman lesi adalah 10%, sementara tingkat bunga implisit yang ditetapkan adalah 8%. Nah, faktor untuk penentuan present value-nya menggunakan MCDU of 1, N94, I 9% adalah 357709. Ini lihat tabel ya. Di tabel itu. Nah, ini klasifikasinya. Ini kembali lagi ke surat yang sebelumnya ini ya, saya rasa ya. Mana yang tadi termasuk klasifikasi sehubungan dengan sewa tadi ya. Ya, ini kan ada jawaban-jawaban nih. Apakah dikembalikan? Apakah ada opsi? Ya, oke. Oke ya, tadi pembayaran sewa minimal ini di komersial 41 juta, faktor nilai kini anuitas 3,5709. Nilai kini pembayaran sewa minimum 150 juta, nilai wajar aset 150 juta. Kemudian di sini disebutkan pilih yang lebih rendah ya, antara nilai kini dan nilai wajarnya nanti ya, seperti itu. Nah, ini tabel yang bisa kita pakai mungkin di buku Anda ada, di buku akuntansi ya, atau manajemen keuangan, bisa lihat nanti angkanya kenapa kita tunjuk 35771 ya, karena ini adalah 4 tahun, N-nya ya persentasenya 8%. Gitu. Sehingga nanti bisa kita tentukan ini perhitungannya seperti itu. Ya. Jadi masing-masing bisa kita tentukan 150 ya. Kemudian untuk yang pembayaran pertama belum ada bunga ya. Ya karena memang belum berjalan. Sementara yang pembayaran kedua atau akhir tahun 2012 sudah ada bunga. Yang tahu dari mana itu? 8645 324. Kalau kita lihat ini adalah pembayaran bunganya dari sisa utangnya ya. Coba benar nggak? 108.066.5555 kalikan 8%. Ketemunya 8645 324. Benar nggak? Benar, Pak. Oke. Oke itu ya. Lalu nanti sewa plus beban bunganya kita kurangkan, ketemulah pokoknya ya. Begitu. Nah, pokok itu nanti akan mengurangi daripada pokok atas sewa atau utang sewa sebelumnya. 74, 78 itu didapat dari 108, 066 tadi dikurangi 33288 itu ya. Ya, seperti itu. Oke, ini jurnalnya oleh Lesor ya, saat pertama pada saat dia menyatakan bahwa dia punya piutang sama pembiayaan pada aset. Kemudian pembayaran pertama ada kas, ada piutang sewa pembiayaan, lalu ada piutang bunga sama pendapatan sewa pembiayaan. Nah ini kalau untuk pajaknya nggak ada koreksi ya, saya rasa ini tetap diakui. Ya, ada pengakuan sehubungan dengan piutang, lalu nanti ada pembayaran, ada pengakuan sehubungan adanya penghasilan ya di sini. Untuk lesi ya ada aset sewa pembiayaan 160, liabilitas sewa pembiayaan sama kas 10 juta ya. Ini karena ada biaya lain ya. Biaya lain itu nanti akan menambah nilai aset daripada aset sewa pembiayaan. Tadi 10 juta kan kalau nggak salah biaya. Kalau nggak salah. Nah ini kan biaya langsung awal sebesar 10 juta. Oke, kemudian membayar utangnya, berarti berkurang utangnya, liabilitas pada kas. Lalu membayar bunga, ada beban bunga pada utang bunga.
Ya, ini nggak ada PPA 23 ya, karena apa? Financial list ya. Kemudian dia menghitung penyusutan sesuai dengan masa manfaat dari harga perolehan 160. Tapi ini nanti dikoreksi ya. Ya, akan dikoreksi untuk itu. Oke, ini penyajiannya ya di laporan keuangan. Mungkin sudah sekilas melihat di mana penugasan itu ya. Sesuai RPS itu kan ada melihat laporan keuangan juga, barangkali menemukan yang seperti ini. Ya, ini untuk apa? Untuk sewa biaya lesor ya, atau piutang sewa pembiayaan. Nah, ini berkaitan dengan sewa pembiayaan lesi ya, atau pihak lesi yang melakukan pembukuan. Begitu. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Monggo. Saya yakin pasti nggak ada. Karena udah mau pulang. Udah nggak usah nanya. Nanti bikin lama aja. Bapaknya suka kalau ditanyain itu. Apalagi kalau di kelas ya. Wah, tanda-tandanya sudah terlihat. Ya. Kalau enggak disenggol badannya, dipukul tangannya, udah nggak usah tanya. Gitu. Ditahan itu tangannya supaya nggak angkat tangan. Gitu. Silakan kalau mau nanya ya, masih ada kesempatan. Tapi sebentar ya, saya absen dulu, nanti kebablasan saya nggak absen Anda. Sebentar, maaf. Ini masuk semua ya, Kevin ya? Masuk semua, Pak. Oke.